harata kuriala balabaya shikini di harata kurala bahara balabaya sandere de kriala la la la. Hika bakoya hene mahata shokore bere 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 bere. Shikara baka na balabala balabaya shikini di 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 di. Shikala balabaya sandera balabara baya shikara balabaya shikini di 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 di. Mengalirlah Roh Kudus, bekerja dengan luar biasa. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Kami minta Roh Kudus berembus di sini. Kami minta Roh Kudus berembus di sini. Kami minta Roh Kudus berembus di sini. Kami minta Roh Kudus bergerak di sini. Bergerak menjamah setiap. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Amin. Semua. Saya percaya, kalau saudara bilang kamu masih percaya ada karunia sampai hari ini, saya percaya. Kamu percaya bahasa roh, lepas dari kita punya perbedaan di dalam konteks reform secara umum, saya percaya bahasa roh masih ada. Tapi kalau kamu, Bapak Ibu tanya, lalu yang kamu dengar hari ini saya percaya itu palsu, karena itu bukan bahasa, itu bunyi. Bapak Ibu pergi ke gereja-gereja yang sedemikian dan Bapak Ibu akan dengar bunyi, bukan bahasa. Bapak Ibu bisa bedakan bunyi dan bahasa kan? Kalaupun itu bahasa, miskin sekali Tuhan. Bahasa sorga itu cuma satu. Saudara pergi di seluruh Indonesia, karakteristiknya bunyinya sama. Dan mari kita lihat 1 Korintus pasal yang pertama, ayat 22 dan 23. Saya 22, Bapak Ibu 23. Orang-orang Yahudi menghendaki tanda dan orang-orang Yunani mencari hikmat. Ayat 23. Ini berita para rasul. Kami tidak dapat memberitakan yang lain. Kami tidak dapat memberitakan keinginan manusia. Orang Yahudi yang sangat spiritual itu mengharapkan kami berbicara tentang mujizat. Orang Yunani yang sangat filosofis, mereka mencari bijaksana, filsafat. Mereka mengharapkan kami berbicara hal-hal yang masuk akal mereka. Tetapi kami tidak dapat memberitakan yang lain kecuali Kristus yang mati dan bangkit dari antara orang mati. Bagi orang Yahudi ini batu sandungan. Bagi orang Yunani ini kebodohan. Tetapi kami tidak dapat menyembunyikan Kristus. Kristus tidak bisa ditempatkan di bawah karpet supaya orang bisa berjalan menuju ke tempat yang mulia. Kristus harus ditempatkan sebagai batu sandungan supaya orang berjalan menuju ke sorga. Tidak ada berita yang lain kecuali berita yang bersifat kristosentris. Paulus mengulangi sekali lagi dalam 2 Korintus pasal 4 ayat yang kelima. Kami memberitakan tentang Kristus. Saudara bisa lihat ini. Ketika para rasul datang dan kemudian menginjili, yang namanya penginjilan berarti memberitakan Kristus, Allah sejati dan manusia sejati. Kenapa? Karena hanya dengan menerima berita para rasul tentang Kristus sebagai Allah sejati dan manusia sejati, saudara dan saya mendapatkan kehidupan yang kekal dan menikmati sukacita kekal. Ini prasyarat berita Kristen. Ini karakteristik berita Kristen. Kristus. Kita disebut sebagai Kristen karena Kristus. Maka berita yang saudara dan saya suarakan dari mulut kita seharusnya itu adalah Kristus. Kesaksian yang saudara dan saya tampakkan melalui hidup kita seharusnya itu adalah Kristus. Berita yang kristosentris. Karena ini memberi hidup dan memimpin saudara dan saya kepada hidup. Rasul-rasul tidak memberitakan tanda-tanda ajaib meskipun mereka melihat dan mengalaminya. Saudara lihat di dalam 2 Korintus, Paulus bersaksi, ada satu orang, entah di dalam mimpi entah bukan, tetapi dia diangkat ke langit tingkat yang ketiga. Saudara bayangkan kalau ini orang hidup zaman ini, dia sudah nggak khotbah, tiap hari dia cuma bilang saya diangkat ke sorga. Paulus nggak pernah mengalami pergi ke neraka, maka kita nggak usah ngomong itu. Itu sudah pasti di luar kesaksian Alkitab. Bagaimana mungkin saudara menemukan kesaksian kristosentris di dalam neraka? Maka saya bilang cuma warga neraka sering mengunjungi neraka. Tapi ada orang yang ngomong mengenai sorga. Paulus pernah satu kali diangkat
Waktu dia bilang orang itu, bahkan dia nggak sebut namanya. Dia nggak sebut, jemaat, begini. Salah satu jemaat yang paling meragukan kerasulan Paulus adalah jemaat Korintus. Maka saudara menemukan dua surat. Surat pertama, surat kedua. Surat pertama sebenarnya adalah surat kedua. Surat yang saudara dan saya hari ini punya sebagai surat kedua, sebenarnya ada surat keempat. Jadi jemaat yang paling sering terima surat Paulus itu adalah jemaat Korintus. Kenapa? Karena ini adalah jemaat yang paling meragukan kerasulan Paulus. Paulus berbicara secara keras kepada mereka. Bahkan di dalam 2 Korintus itu Paulus bersyukur oleh karena mereka tidak menolak dia. Pada akhirnya relasi mereka itu seolah-olah dipulihkan. Kenapa? Karena Paulus berkata-kata dengan sangat keras kepada orang-orang yang meragukan kerasulannya. Harusnya Paulus bilang, baru berapa tahun yang lalu saya diangkat ke sorga. Kamu pernah nggak? Kamu nih pernah nggak diangkat ke sorga tingkat yang ketiga? Nggak pernah kan? Saya pernah. Siapa lebih rasul dari saya? Siapa punya pengalaman rohani lebih daripada saya? Saya mendengar apa yang tidak boleh dikatakan oleh manusia, yang hari ini dikatakan terus oleh pendeta-pendeta modern. Ada yang bilang bahasa roh itu adalah bahasa yang diucapkan supaya kalau kita berdoa setan gak ngerti, cuman kita sama Tuhan. Lalu waktu kita ngobrol pernah ada yang bilang bahasa roh itu bahasa sorga, makanya kamu gak mengerti, seolah-olah dia lebih sorga dari saya. Lalu saya bilang, lu baca itu 2 Korintus pasal 4. Paulus dengar bahasa sorga adalah bahasa yang gak boleh dikatakan. Jadi saya yakin datang dari setan kalau lu masih pertahankan itu. Saya percaya ada bahasa roh yang asli, ada bahasa roh yang palsu. Saya percaya kalau saudara bilang kamu masih percaya ada karunia sampai hari ini, saya percaya. Kamu percaya bahasa roh, lepas dari kita punya perbedaan di dalam konteks reform secara umum, saya percaya bahasa roh masih ada. Tapi kalau kamu, Bapak Ibu tanya, lalu yang kamu dengar hari ini saya percaya itu palsu karena itu bukan bahasa, itu bunyi. Bapak Ibu pergi ke gereja-gereja yang sedemikian dan Bapak Ibu akan dengar bunyi, bukan bahasa. Bapak Ibu bisa bedakan bunyi dan bahasa kan? Kalaupun itu bahasa, miskin sekali Tuhan. Bahasa sorga itu cuma satu. Saudara pergi di seluruh Indonesia, karakteristiknya bunyinya sama. Itu sama seperti Bapak Ibu pergi ke ITC. Semua penjual itu keluar dari mulutnya sama. Boleh kakak, boleh kakak. Sama itu. Miskin sekali sorga kalau bahasa roh memang cuma begitu. Tapi saudara perhatikan Paulus yang mengalami pengalaman supranatural yang begitu luar biasa. Dia bilang ada orang dan bukan saya. Lalu ketika dia menyebut nama yang harus dimuliakan di dalam seluruh pemberitaannya itu, dia berbicara mengenai Kristus. Maka tidak ada tanda ajaib, tidak ada mujizat. Entah itu urusan sorga, neraka dan seterusnya. Tidak ada. Yang harus disuarakan oleh saudara dan saya sebagai gereja sejati, kecuali Kristus. Salah satu penyimpangan paling besar di dalam gereja modern hari ini adalah saudara dan saya akan menemukan orang-orang yang bersaksi mengenai pengalaman-pengalaman spiritual mereka dan kesaksian mengenai Kristus terbungkus, tersembunyi di balik kesaksian-kesaksian spektakuler itu. Maka layak ada orang sebut gereja hari ini sebagai Christless Christianity, Christless religion, Christless fellowship. Karena semua ada kecuali Kristus. Hari ini ketika saudara dan saya hadir di dalam kebaktian kebangunan rohani, Yohanes waktu dia tahu spiritualitas jemaat mati, dia berkhotbah tentang Kristus, dia menulis tentang Kristus. Hari ini orang menyebut kebaktian kebangunan rohani, isinya penekanannya adalah kesembuhan ilahi. Saya tidak menyangkali kesembuhan ilahi, mungkin saja, bahkan di dalam konteks-konteks KKR kita juga ada. Cuman jarang Bapak Ibu menemukan kan, di dalam KKR kita ada orang sembuh, kemudian kita panggil bersaksi, kita bawa ke seluruh dunia, ada satu orang sembuh. Saudara nggak akan ketemukan itu di dalam konteks KKR GRI. Kenapa? Karena justru hal yang seperti ini bisa membuat kemuliaan Kristus itu selalu ditutupi. Kalau kita tidak fair untuk kemudian berbicara dengan orang itu supaya dia memberikan kesaksian secara tepat. Saya berkali-kali bilang di sini bahwa yang namanya pengalaman itu bisa dialami oleh semua orang. Tetapi semua pengalaman pasti diinterpretasi. Jadi waktu orang naik ke mimbar lalu kemudian mau bersaksi, dia tidak hanya akan bercerita pengalamannya. Bapak Ibu pernah dengar satu orang yang hanya cerita pengalaman? Tidak pernah. Dia akan cerita interpretasi dia tentang pengalaman itu. Dan ini kunci yang menjadi persoalan. Oleh karena itu dalam konteks gereja reform, semua orang yang bersaksi, sebelum dia bersaksi pasti akan dipanggil oleh hamba Tuhan lalu duduk tanya, ngobrol sama dia bagaimana dia menginterpretasi sesuai dengan kitab suci atau enggak. Maka di gereja reform jarang Bapak Ibu hamba Tuhan sementara khotbah atau liturgi sementara berkhotbah, Bapak Ibu enggak pernah ada kertas naik, ada vokal grup mau nyanyi, ada orang mau bersaksi, itu enggak pernah ada. Kenapa? Karena sebelum orang naik ke mimbar itu bisa 2-3 jam sebelumnya itu hamba Tuhan ngobrol dengan dia untuk lihat ini orang punya kesaksian beres atau enggak. Saya kasih satu contoh klasik di dalam jemaat MRI.
Kalau saya naik satu mobil dengan seorang ateis, lalu kami nyebrang rel kereta api. Ini kan cerita, pengalaman sama toh. Naik kereta api, bukan naik kereta api, orang lain naik kereta api, saya dengan dia naik mobil nih. Lewat di rel kereta, lalu mobil ditabrak, hancur. Harusnya mati kami di dalam, ternyata kami nggak mati. Begitu keluar, saya akan bilang apa? Puji Tuhan, artinya Tuhan ada. Kawan yang di sebelah yang ateis, dia bilang apa? Puji Tuhan. Enggak kan? Begitu kami keluar, kami mengalami satu pengalaman yang sama, momen yang sama, tapi kami menginterpretasi pengalaman itu dengan berbeda. Lalu saya akan bilang, puji Tuhan, kami selamat karena Tuhan ada. Lalu teman di sebelah pasti akan bilang, enggak, Tam, ini kebetulan. Mana yang kita mau percaya? Tapi saudara bisa melihat dua interpretasi berbeda. Waktu saya bilang, enggak, ini perlindungan Tuhan. Tuhan lindungi kita, maka kita selamat. Lalu dia bilang, enggak, ini kebetulan. Waktu kami bertengkar, dia bilang, sudah ambil mobil kedua, kita coba lagi. Pada saat mobil lewat, kereta lewat, kita ditabrak. Mati enggak? Kalau memang Tuhan lindungi, maka kita dua akan selamat lagi. Paling jawaban klasik saya adalah, jangan mencobai Tuhan Allahmu. Ada firman tertulis demikian. Tapi yang saya mau katakan adalah satu peristiwa yang sama akan ditafsirkan dengan cara yang berbeda. Saudara pernah enggak ya, lagi ngepel seolah-olah ada yang bicara sama kita? Pernah rasa enggak? Enggak usah bulu kuduk berdiri. Saya cuma mau tanya, pernah enggak kita berasa kayak ada yang ngobrol sama kita? Kalau beritanya nggak enak, kemudian kita pikir itu setan yang bicara. Kadang-kadang hati nurani itu ditempatkan dalam diri kita. Secara filosofis disebut sebagai institusi yang berbeda dari diri yang ada di dalam diri, sehingga dia bisa menyuarakan sesuatu yang berbeda dari kita. Kadang-kadang saudara, saya bisa berbeda berpikir dengan apa yang kita pikirkan sebenarnya kan. Dalam diskusi itu jauh, gak usah juga ngomong ini Roh Kudus atau setan. Tadi setan bicara sama saya. Pas kita lagi kesulitan keuangan, setan bicara sama saya. Bilang apa? Ambil duit gereja tuh ambil aja. Itu setan yang bilang, itu setan, kasihan. Saudara dan saya terus menuduh dia, padahal itu isi hati kita. Lalu kemudian ada yang bicara, saudara dan saya lagi ngepel, pergi ke gereja, lalu kita bilang, Tuhan bicara kepada saya, pergi ke gereja. Gak usah Tuhan ngomong, hati nurani juga bisa ngomong. Tapi Tuhan memang bisa pakai hati nurani. Jadi gak usah karang-karang. Oleh karena itu maka saudara saya akan menemukan sekali lagi di dalam konteks gereja-gereja reform, GRI, waktu kita bikin KKR, orang datang, itu kita akan duduk ngobrol sama dia. Maka kadang-kadang ada yang pernah bilang, ini GRI ini keterlaluan ya, hanya mau bersaksi saja dipersulit. Itu bukan mempersulit, itu melakukan yang seharusnya. Kalau semua orang bersaksi, ateis itu, karena dia satu mobil sama saya, lalu kemudian dia naik ke atas mimbar, dia bersaksi, saudara bisa bayangkan, rusak itu KKR. Dan berapa banyak orang yang memakai Kristen sebagai nama, dan pada akhirnya kesaksiannya justru merusak kekristenan. Semua kesaksian Kristen, semua berita Kristen harus bersifat kristosentris. Orang tua berharap anak kemudian menikmati keselamatan. Hamba Tuhan berharap jemaat mengalami perubahan dan melayani Tuhan. Beritanya harus berita yang sifatnya kristosentris.